Apa saja kira-kira yang bisa Bapak sharing kepada Sobat Podium Bapak, hal-hal yang dilakukan mengenai keamanan persidangan, keamanan hakim, keamanan personil pengadilan yang diterapkan di Amerika Serikat pada waktu Bapak ada di sana? Dalam pandangan Bapak memandang kebutuhan dan keadaan realita yang terjadi dalam bagaimana kita menjalankan core bisnis kita untuk mengadili dan ancaman-ancaman yang datang, yang paling dekat yang dapat dilakukan itu seperti apa Bapak, upaya-upaya kita ini sekarang? Bapak sendiri perjalanannya sudah panjang sekali sampai berada pada jabatan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus. Tentu Bapak juga tidak terlepas ya Pak daripada ancaman-ancaman yang seperti tadi disurvei oleh hakim-hakim muda tersebut. Ada kira-kira yang paling tertinggal di hati Bapak sehingga rasanya mau Bapak ceritakan kepada seluruh Sobat Podium pada Ada beberapa kejadian yang nyata saya alami. Iya, Pak. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan bagaimana supaya menunggu kebijakan-kebijakan berjalan tentang keamanan hakim, persidangan, dan personil peradilan. Bagaimana suasana kebatinan yang harus kita bangun menanti kebijakan-kebijakan tersebut. Kita yang harus depan meyakinkan anggota kita bahwa Anda itu aman. Ya. Adapun apa-apa terjadi, itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Selamat pagi, bertemu kembali dengan podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Podium. Saya Sinta Gabriela Pasaribu. Hari ini juga bertemu dengan yang marga Pasaribu juga, Bapak Saud Marulitua Pasaribu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kelas 1A khusus. Gitu ya Bapak? Betul, betul. Selamat datang Bapak di Podium. Terima kasih sudah diundang ke acara yang luar biasa ini. Hostnya kebetulan satu marga pula. Siap. Ini ada mungkin momentum khusus ya Bapak ya. Sebagai reuni juga, karena dulu juga Bapak Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Kabanjai dan saya waktu itu Hakim di PEN. Betul. Bapak hari ini merasa sangat beruntung Bapak menyempatkan waktu, karena kalau dari jadwal yang Bapak sampaikan, dari sini Bapak langsung bergerak ke sana kemari lagi, banyak sekali acara yang mau dilaksanakan. Namun menyempatkan diri untuk hadir menjadi narasumber dalam podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Bapak, hari ini kita akan membicarakan mengenai keamanan hakim, keamanan personil daripada peradilan, keamanan persidangan, dan mungkin banyak hal lagi yang sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sehari-hari di pengadilan dan bagaimana seharusnya keamanannya dilaksanakan. Mengapa tema ini diangkat itu kali ini adalah karena kita melihat bahwa ternyata semakin terbukanya kita selama ini memberikan informasi, Pak. Kita sekarang terbuka dari website kita, dari semua media-media sosial kita, gitu, memberitahukan bahkan direktori putusan pada hari yang sama dapat langsung dilihat putusannya seperti apa oleh halayak ramai. Itu mungkin jika hanya mengambil cuplikan-cuplikannya saja bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda sudut pandangnya. Ya. Oleh karena itu mungkin nanti karena berbeda-beda lalu menimbulkan sikap-sikap juga yang berbeda-beda, Bapak. Mungkin sikapnya bentuknya kemudian apresiasi, tapi tidak jarang juga bentuknya malah anarkis ya, seperti itu ya, Bapak. Mungkin karena itu maka menjadi sangat penting untuk membahas bagaimana sebenarnya harusnya dilaksanakan pengamanan terhadap personil pengadilan, hakim, dan juga persidangan itu sendiri, seperti itu ya, Bapak. Bapak, dalam Instagram kami melihat bahwasanya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 27 Februari sampai dengan 7 Maret 2024 bersama pimpinan Mahkamah Agung, Bapak Dirjen, dan delegasi daripada Mahkamah Agung termasuk Bapak, pada waktu itu memenuhi undangan dari Center of Human Rights and International Justice, Pusat Hak Asasi Manusia dan Keadilan Internasional dari Universitas Stanford dan Pengadilan Federal Amerika Serikat.
Seperti itu ya Bapak ya. Betul. Mungkin karena itulah makanya hari ini Bapak menjadi narasumber yang mungkin nanti bisa sharing banyak hal apa saja yang waktu itu dipelajari di sana dan bagaimana nanti kita mungkin bisa mencuri sebagian daripada apa yang dilakukan di Amerika Serikat ya Bapak, terutama dalam pengadilan federal Amerika Serikat ya Bapak, seperti itu. Pada waktu studi banding mungkin ataupun memenuhi undangan tersebut Bapak, apa saja kira-kira yang bisa Bapak sharing kepada Sobat Podium Bapak, hal-hal yang dilakukan mengenai keamanan persidangan, keamanan hakim, keamanan personil pengadilan yang diterapkan di Amerika Serikat pada waktu Bapak ada di sana? Saya bersyukur ya ikut ke delegasi Mahkamah Agung, kunjungan ke Amerika, banyak hal yang kita peroleh di sana, khususnya ketika kita melakukan kunjungan ke pengadilan federalnya Amerika Serikat, itu kita berkunjung ke 2 pengadilan, satu yang di Los Angeles, satu yang di San Francisco. Fokus kita pada saat itu memang melihat bagaimana mereka menangani pengamanan persidangan, pengamanan hakim, penanganan juga gedung-gedung pengadilan. Jadi ternyata di Amerika Serikat itu ada satu badan khusus yang bertugas mempunyai tanggung jawab melakukan pengamanan itu. Nama resmi itu USMS, United States Marshal Service. Kalau dalam singkatan selalu disebutkan US Marshal. Jadi US Marshal ini bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap gedung pengadilan, infrastrukturnya. Bertanggung jawab juga terhadap pengamanan personil pengadilan, termasuk hakim, termasuk pegawai-pegawai yang lain. Mereka juga bertanggung jawab terhadap pengamanan transportasi tahanan. Jadi mengambil dari tahanan federal, dibawa ke pengadilan, dikembalikan. Mereka bertanggung jawab terhadap itu. Yang penting juga kita lihat mereka bertanggung jawab juga pengamanan ketika petugas pengadilan itu melakukan putusan hakim. Misalnya melakukan sita, mereka yang mendamping, mereka yang melakukan pengamanannya. Jadi memang secara khusus ada badan yang mengatur tentang itu. Itu yang kita lihat di Amerika Serikat, di pengadilan federalnya. Jika memperhatikan seperti yang Bapak sampaikan itu, nyata sekali bahwa pengaturannya sejak awal pun sudah berbeda dengan di Sudah Indonesia. berbeda. Ya, seperti itu Bapak ya. USMS itu kalau di negara federal itu berada di bawah siapa Bapak? Jadi USMS itu sekalipun dia ditempatkan di pengadilan, tapi sebenarnya dia di bawah Departemen Kehakimannya. Di DOJ namanya, Department of Justice. Department of Justice. Berarti itu sebenarnya Bapak, kalau penggajiannya apa segala macam masih di DOJ. Department of Justice. Bukan di pengadilannya, DOJ. Tetapi tidak berarti pengadilan itu di bawah DOJ, tidak. Pengadilan itu tetap mandiri, di bawah Mahkamah Agungnya juga, sama seperti kita. Pengamanannya aja yang berasal dari DOJ. Berarti seperti BKO ya Bapak ya? Seperti BKO, tapi memang sehari-hari mereka ada di situ. Memang ditempatkan, jadi memang ditempatkan tempat kerjanya memang di pengadilan. Memang di pengadilan. Memang di pengadilan tempat kerja mereka. Dan sampai dengan sekarang itu sudah berjalan berapa lama kira-kira Bapak? Itu kalau kita lihat dari ketentuan hukumnya, USMS X-nya itu sejak 1798 kalau nggak salah saya. Sudah jauh di abad ke-17 itu sudah ada pengaturan seperti itu. Kemarin juga sempat saya melihat di posting mengenai bagaimana persidangan waktu itu di negara federal Amerika Serikat. Dan tiba-tiba ada serangan, dan memang USMS langsung bergerak maju ke depan ya, Bapak menangkap pelaku yang hendak menyerang waktu itu ya. Jadi begini, untuk pengamanan pengadilan, misalnya orang yang akan berkunjung ke pengadilan, itu orangnya itu dilakukan screening dulu terhadap barang yang dibawa, terhadap orang yang memasuki wilayah pengadilan. Itu seperti kalau kita memasuki bandara, ada alat screeningnya semua lengkap. Kalau baru setelah itu dicatat siapa, apa kepentingannya, bagaimana. Walaupun sebenarnya persidangan terbuka untuk umum, tapi orang yang akan masuk di situ adalah orang-orang yang sudah memang ter-screening. Dipastikan dia tidak membawa benda-benda yang membahayakan orang atau barang yang ada di pengadilan. Terkait juga pengamanan pengadilan, mereka itu juga memasang parameter pengamanan. Jadi kira-kira sekian ratus meter dari gedung pengadilan itu mereka sudah memantau juga. Jadi mereka pasang kamera, memantau jika ada pergerakan-pergerakan yang bisa membahayakan pengadilan. Dan bahkan mereka itu jika ancaman pengadilan itu sudah demikian besar, mereka sudah menyiapkan jalur-jalur evakuasi terhadap personil yang ada di dalam.
begitu pedulinya mereka terhadap keamanan pengadilan. Terus keamanan persidangan. Jadi setiap ruang sidang itu minimal ada 3 orang US Marshal yang menjaga. Minimal 3 orang. Tergantung skala kunjungan pengunjung yang masuk ke ruang sidang. Orang yang pertama itu ada di depan ruang sidang. Depan. Yang kedua dia ada di dalam ruang sidang. Yang ketiga ada 1 di belakang majelis hakim. Hakimnya, biasanya mereka kan hakim tunggal. Jadi di pintu masuk dari belakang, itu ada 1 orang yang menjaga di situ. Jadi minimal ada 3 orang. Dan seluruh ruangan sidang itu terpasang CCTV. Seperti kita juga lah, ada di kita kan juga pengadilan seperti itu, terpasang CCTV. Jika terjadi pergerakan-pergerakan yang bisa dianggap membahayakan, maka personil lain yang sedang tidak berada di situ itu difokuskan ke ruangan itu. Jadi memang luar biasa memang pedulinya mereka terhadap pengamanan persidangan, pengamanan hakim. Juga bangunannya mereka itu ternyata didesain sedemikian rupa, sehingga ketika misalnya hakim atau juga panitranya datang memasuki ruang sidang dari ruangannya, itu ada jalurnya khusus. Tidak akan bertemu dengan siapapun. Itu yang sebenarnya dibangun dalam prototipe pengadilan ya, Pak? Prototipe pengadilan. Jadi masuk dari pintunya tersendiri, duduk di benchnya, dia tidak bersentuhan dengan pihak manapun juga. Jadi dari ruang kantornya, dia langsung bisa masuk ke persidangan, tidak ketemu dengan siapa-siapa. Tapi ini kan di beberapa pengadilan kita pun sudah ada yang menerapkan. Di Kepanjen saya sudah terapkan, di Kabanjahe juga dulu pernah kita terapkan, jadi langsung ke ruang sidangnya. Kita pun sudah bisa lah seperti itu, sudah ada. Terkait dengan pengamanan hakim juga penting di sana. Jika ternyata hakim itu mendapat ancaman dari pihak manapun, jadi US Marshal ini akan bertindak melakukan pengamanan 1 kali 24 jam. Mereka mendampingi terus, termasuk hakim, termasuk keluarganya juga. Mereka lakukan pengamanan. Jika dianggap ancaman itu sedemikian seriusnya, mereka nanti bisa pindahkan hakimnya ke safe house, ke tempat aman yang hanya mereka tahu di mana tinggalnya. Jadi dari situ mereka nanti kalau mau kerja dibawa ke kantornya. Jadi betul-betul memang mereka sangat peduli dengan keamanan personel pengadilan. Termasuk juga yang lain-lain, bukan hanya hakim. Pegawai-pegawai lain juga mereka memperlakukan sama apabila ada ancaman. Terkait juga dengan transportasi tahanan. Mereka yang bertanggung jawab. Mereka ambil tahanan dari tahanan federal, bawa ke pengadilan, tempatkan di pengadilan ruang tahanannya. Kita juga udah lihat ruang tahanannya di ruangan itu. Ruang tahanannya itu memang manusiawi lah. Nyaman juga di situ. Dan mereka menunggu di situ, tahanannya dipantau juga sama ada US Marshal yang ditempatkan di situ. Ada pengecekan kesehatan segala macam, baru mereka dibawa ke ruang sidang. Setelah selesai nanti persidangan, kembalikan lagi ke tempatnya, baru nanti dengan kendaraan khusus juga diantar ke rumah tahanannya. Yang paling menarik sebenarnya adalah mereka ini juga yang melakukan pengamanan ketika putusan pengadilan itu akan dilaksanakan. Misalnya melakukan eksekusi, mereka ikut melakukan pengamanan, tidak melibatkan pihak-pihak lain. Mereka sendiri bertanggung jawab melakukan itu. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat pernah bukunya Pak Aswandi, yang mulia Pak Aswandi itu sudah digagas sama beliau, dan istilahnya polisi pengadilan. Mudah-mudahan apa yang digagas beliau itu bisa lebih terrealisir lah, karena kita tidak tidak dengan pihak luar, tidak tergantung dengan keamanan eksternal. Mereka semua, kalau misalnya itu membutuhkan skala petugas yang besar, agen-agen US Marshal di tempat lain, mereka tarik untuk melakukan pengamanan itu. Demikian luar biasanya mereka terhadap pengamanan personil pengadilan. Jadi kalau diperhatikan berarti perbedaannya banyak sekali ya Bapak. Kalau kita kan nanti penjaga tahanan daripada kejaksaan yang bawa dari rutan ya Bapak ya, baru ke pengadilan. Tapi karena tadi mereka tuh US Marshal tuh di bawah Department of Justice, maka satu kesatuan ya Bapak dengan yang ada mereka juga di rutannya seperti itu. Jadi memang tidak ada celah tanpa koordinasi begitu ya Pak. Rapat semua gitu disusun persiapannya mereka. Ya. Tanggung jawab pengamanan itu sepenuhnya pada mereka. Kemarin juga dalam
podcast mengenai Cita Perdata, sudah sempat saya singgung juga dengan yang mulia Profesor Haswandi, Bapak, mengenai bagaimana sih supaya ide yang disampaikan pada waktu fit and proper test menjadi hakim agung itu bisa mewujud nyata begitu. Iya, saya sependapat itu dengan beliau. Iya. Jadi kenapa sebenarnya ini diangkat juga termasuk juga adalah arahan daripada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak. Karena mungkin memang sudah menjadi hal yang harus disegerakan sebenarnya, Bapak. Ya. Keamanan persidangan itu dilakukan ya untuk personil pengadilan. Bapak, kalau tadi itu sudah pada prakteknya di negara federal, di pengadilan federal Amerika Serikat itu dilaksanakan seperti itu ya, Bapak. Sebenarnya itu dilaksanakannya, Bapak. Dasarnya itu di atas itu rumahnya itu apa, Bapak? Di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dia ada undang-undang MS Marshall X itu kan, dasarnya undang-undang itu. Jadi undang-undang itu mereka diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawalan, pengamanan terhadap pengadilan. Undang-undang memang induknya mereka itu. Dan lembaganya itu mereka di bawah Department of Justice. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan kembali dengan di Indonesia, yang ada di Indonesia itu adalah yang paling tinggi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak dan keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Diikuti lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung ya Bapak tentang pengamanan persidangan di Perma Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020. Berarti induk daripada peraturannya pun sudah berbeda seperti sudah itu. Berbeda. Bapak. Ya, memperhatikan hal tersebut rasanya mungkin menjadi penting sekali untuk kita mulai memikirkan ya Bapak. Untuk menerapkan seluruhnya tentu akan sangat sulit juga karena perbedaan-perbedaan keadaan ya Bapak ya. Tapi bagaimana sebenarnya Pak dapat dikawinkan di antara kebutuhan kita di Indonesia dengan apa yang diterapkan di negara federal Amerika Serikat, pengadilan federal Amerika Serikat Bapak? Sebenarnya kalau dikatakan sulit sih tidak. Yang penting sebenarnya ada kemauan dari pemerintah. Jangan biarkan Mahkamah Agung itu sendiri. Kalau dibiarkan Mahkamah Agung sendiri, dia tidak akan mampu. Itu harus ada kemauan pemerintah, kemauan politik pemerintah untuk melakukan hal itu. Karena memang, kalau kita lihat itu membutuhkan personil yang banyak. Di sana satu pengadilan aja bisa mereka itu sampai 40-50 orang mereka di situ. Bayangkan kalau satu pengadilan, katakanlah kalau di Indonesia 10 saja, kita punya 400 hakim itu sudah 4.000-an kan. Nah, jadi kalau untuk Mahkamah Agung saja dibiarkan seperti itu, biarkan untuk melakukan sendiri, itu tidak akan mungkin. Jangan biarkan Mahkamah Agung. Harus ada perhatian pemerintah, kepentingan pemerintah. Kemudian juga mungkin Mahkamah Agung akan didorong oleh teman-teman dari Komisi Yudisial agar itu bisa terwujud. Itu sangat penting dalam mengangkat harkat dan wibawa pengadilan. Jangan nanti orang sesuka hatinya nanti di pengadilan itu bisa teriak-teriak. Banyak terjadi. Bisa kursi berserabutan, bisa dilempar ke sana kemari. Sudah pernah terjadi kan di pengadilan misalnya hakim itu disabet pakai tali pinggang. Pernah juga hakimnya ditusuk. Apa itu harus kita biarkan terus-menerus? Itu kan miris kita sebenarnya. Dan itu jangan biarkan Mahkamah Agung sendiri yang melakukan. Harus ada kepedulian dari pemerintah kita sekarang ini. Seperti itu. Mungkin memang untuk menggagas dapat terjadinya hal itu menjadi ada undang-undangnya seperti itu, menyiapkan personil tadi seperti yang Bapak sampaikan, ternyata kebutuhannya banyak sekali begitu. Tapi toh keadaannya terus berjalan ya Bapak. Ada beberapa hakim muda angkatan 8 juga Bapak. Saya coba berbincang kemarin dalam suatu Zoom meeting dengan mereka begitu. Hakim PN Larantuka dan Hakim PN Prabu Muli, itu mereka mencoba melakukan survei Pak terhadap 122 hakim. Dalam hasil survei tersebut Bapak yang masa kerja masing-masing hakim itu 2 sampai dengan 34 tahun. 59% pernah mengalami ancaman keamanan yang beraneka ragam seperti itu ya Bapak, dan 38,5% bahkan telah mengalami ancaman yang nyata. Jadi terancam tetapi kemudian sudah mengalami apa yang diancam itu mewujud nyata kepada diri mereka, fisik mereka, psikis mereka seperti itu ya Bapak ya. Oleh karena itu mungkin harus menjadi hal yang disegerakan juga untuk mengantisipasi menunggu waktu panjang, mungkin namanya peraturan perundang-undangan ya Bapak, pengolahannya panjang. Kira-kira
dalam pandangan Bapak memandang kebutuhan dan keadaan realita yang terjadi dalam bagaimana kita menjalankan core bisnis kita untuk mengadili dan ancaman-ancaman yang datang, yang paling dekat yang dapat dilakukan itu seperti apa, Bapak, upaya-upaya kita ini sekarang? Ya, apa yang disurvei oleh rekan-rekan hakim itu adalah sesuatu yang nyata memang. Nyata terjadi itu memang. Baru-baru ini misalnya kita mendengar ada pengadilan kita yang didemonstrasi, dilempari dengan kotoran manusia. Ada, baru terjadi. Memang akan selalu terjadi kalau tidak kita antisipasi. Memang kalau kita serta-merta dengan payungnya undang-undang itu masih makan waktu yang lama. Ada mungkin kebijakan di Dewan, prolegnas segala macam, apakah itu menjadi prioritas? Mungkin belum. Tapi ada cara darurat yang bisa kita tempuh. Misalnya Mahkamah Agung bekerjasama dengan pihak kepolisian, didukung juga dengan pihak keamanan lain, misalnya tentara, TNI, itu bisa dibungkus dalam suatu MOU. Jadi ada kesepakatan bahwa mereka ini membak-kan personilnya di pengadilan. Jadi dengan demikian kan sehari-hari mereka ada di pengadilan. Yang selama ini terjadi kan kalau ada perkara-perkara yang menarik perhatian, baru kita minta bantuan. Padahal kejadian-kejadian di pengadilan itu terjadi itu bukan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian saja. Perkara-perkara lain pun banyak yang terjadi. Dan itu tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba terjadi yang tidak kita sangka-sangka terjadi. Dan tidak ada petugas sama sekali. Di ruang sidang tidak ada security yang mengamankan. Karena security kita juga terbatas. Jumlahnya juga tidak seberapa. Jadi kalau misalnya ada BKO dari personil polisi, dari personil TNI di pengadilan, saya yakin keributan-keributan itu bisa diredam, diperkecil. Orang-orang yang seenaknya bertingkah laku di ruang persidangan atau yang demonstrasi itu bisa diperkecil karena dengan sikap mereka bisa melakukan tindakan deterennya, pencegahan-pencegahannya. Itu tidak bisa waktu cepat memang kalau kita berpaku pada undang-undangnya. Itu jalan pintas yang bisa kita terobos sementara ini. Walaupun memang itu membutuhkan personil yang cukup banyak. Cukup banyak itu. 10 saja kali 400 sudah 4.000-an. Gimana mau kita sekarang aja hakim aja kita kurang. Seperti itu jalan pintas sementaranya. Kalau kemudian nanti MOU itu menggandeng Kepolisian Republik Indonesia dan juga nanti ke Bapak mungkin Panglima ya Bapak ya, Angkatan Darat ya Bapak. Padahal juga nanti kita pelaksanaannya itu tentu saja ada yang namanya Forkopimda seperti itu. Apakah misalnya Presiden juga harusnya ikut terlibat dalam MOU itu menunggu supaya tahu kebutuhannya itu memang mendesak sekali sebenarnya Bapak? Kalau dalam MOU itu mungkin di levelnya level dulu lah, level Panglima TNI, level Kapolri, tidak sampai levelnya ke Presiden. Kalau Presiden mungkin kebijakannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakannya beliau yang harus bertanggung jawab, termasuk anggota-anggota dari Dewan DPR kita. Tapi untuk kondisi yang sekarang, yang sudah tidak bisa kita biarkan lagi, itu sudah sangat darurat sebenarnya, Bu. Sangat darurat sekali untuk itu. Itu sangat mengganggu kinerja hakim. Ancaman melalui WA, apalagi sekarang kan media sosial, melalui WA, itu hampir mungkin 50-60% hakim kita sudah mengalami hal-hal tersebut. Sebenarnya kita ini sudah berada dalam jurang independensi tadi seperti itu ya Bapak? Iya. Independen yang sebenarnya kita selalu merasa terancam juga gitu loh Pak. Pasti terancam dengan sikap-sikap yang seperti itu. Kita bandingkan misal kembali ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat dengan budaya, kultur, hukum yang sudah bagus, mereka tetap membangun seperti itu, pengamanan persidangan, pentingnya pengamanan hakim, pentingnya pengamanan personil pengadilan. Padahal budaya hukum kan sudah jauh lebih bagus dari kita. Apalagi di kita ini, yang mungkin budaya hukumnya belum selevel mereka, masing-masing pihak maunya pas harus menang, ketika mereka ternyata tidak menang atau hukumnya tidak sesuai dengan menurut selera mereka, terjadi keributan-keributan. Seperti itu. Belum lagi ada pandangan sekarang katanya keadilan baru datang ketika viral gitu seperti itu ya Bapak. Itu yang akhirnya semakin terbuka, semakin pandangannya beraneka ragam seperti itu ya Bapak ya. Justru memang itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa budaya hukum itu
misalnya sudah semakin maju, itu pun mereka sudah menyiapkan segala macam yang bagaimana supaya independensi itu memang benar-benar berjalan. Harus terjaga. Upaya di Indonesia harus lebih keras daripada itu. Harusnya lebih keras, karena budaya hukum kita kan belum sebagus yang mereka bangun. Ya, Bapak. Iya. Seperti tadi tahun 1709. 1700-an mereka sudah menyadari itu. Iya, sudah menyadari dan sudah menerapkannya dalam jangka waktu panjang, dan tentu saja dimonitoring dan evaluasi terus. Dimonitoring dan evaluasi terus, dipertahankan. Bahkan mereka itu menjaga parameter itu sudah ratusan meter dari di luar lokasi pengadilan, mereka sudah siapkan itu. Kesiagaan penuh ya, seperti itu ya Bapak ya. Bapak sendiri perjalanannya sudah panjang sekali sampai berada pada jabatan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus. Tentu Bapak juga tidak terlepas ya Pak daripada ancaman-ancaman yang seperti tadi disurvei oleh hakim-hakim muda tersebut. Ada kira-kira yang paling tertinggal di hati Bapak sehingga rasanya mau Bapak ceritakan kepada seluruh sobat podium pada ada beberapa kejadian yang nyata saya alami. Siap, Bapak. Pertama ketika saya baru jadi pimpinan di salah satu pengadilan di Sumatera Utara, di tempatnya Ibu Sinta dulu bertugas. Siap. Itu rumah dinas saya itu dilempari orang pakai batu. Kaca depannya itu pecah. Itu saya alami di situ. Entah siapa yang melakukan, tidak tahu saya. Kemudian ketika saya bertugas di Pekanbaru juga, pada saat itu kebetulan saya sedang menangani perkara yang menarik perhatian memang, karena melibatkan tokoh penting di suatu kabupaten. Jadi ketika saya pulang dari kantor sudah malam, biasa kita kalau di sana itu sidang sampai malam juga. Tiba-tiba saya sampai di rumah, itu di depan teras rumah itu sudah berceceran beberapa kaca yang pecah. Ternyata memang kalau saya lihat kaca jendela itu cukup tebal, itu ternyata sudah bolong. Dan itu bukan dilempar kalau saya lihat, karena bolongnya cukup hanya kecil. Itu kalau menurut teman-teman yang kepolisian itu bekas tembakan. Tapi saya sedang tidak ada di situ. Tapi kan itu suatu ancaman sebenarnya, ancaman nyata itu sebenarnya. Isyarat dari mereka. Ini aja bisa, apalagi kamu kan begitu. Ya. Tapi saya tetap yakin apa yang saya lakukan itu benar. Jadi saya tinggal berdoa aja semoga tidak terjadi. Karena pengamanan memang tidak mencukupi. Tidak sampai ke rumah, di persidangan aja seperti itu. Berarti sebenarnya mungkin hampir seluruh hakim di seluruh Indonesia pernah mengalami ancaman. Hampir saya yakin hampir mengalami, semua teman-teman hakim pasti mengalami itu. Dan memang menunggu seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini yang ke depan nanti mungkin paling dekat bisa digagas adalah MOU tadi, seperti itu Bapak. Tapi terselip dalam pesan yang Bapak sampaikan barusan adalah memang kita hanya bisa mengandalkan Tuhan ya Bapak dalam perjalanan karir kita menjadi hakim dan menjadi aparatur peradilan saat ini ya Bapak. Betul. Tadi itu sudah Bapak sampaikan segala ilmu pengetahuan, hasil daripada apa yang Bapak lihat dan pelajari selama memenuhi undangan dari juga kunjungan kepada pengadilan federal di Amerika Serikat, bahkan pengalaman pribadi Bapak juga. Dan sebagai hakim senior, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan bagaimana supaya menunggu kebijakan-kebijakan berjalan tentang keamanan hakim, persidangan, dan personil peradilan. Bagaimana suasana kebatinan yang harus kita bangun menanti kebijakan-kebijakan tersebut, dan yang paling dekat sebagai para pimpinan Bapak, apa yang dapat dilakukan agar seluruh aparatur peradilan merasa nyaman, aman, terlindungi berada di wilayah kerja. Seperti apa Bapak? Saya sangat merespon positif apa yang disampaikan bincang-bincang dengan Pak Dirjen kita. Beliau sangat peduli sekali. Bahkan beliau sudah mencoba bisik-bisik dengan para pimpinan kita agar kesepakatan dengan pihak eksternal itu bisa terrealisir untuk memberi kenyamanan kepada teman-teman hakim dalam bersidang. Bukan masalah misalnya penghasilan naik, bukan. Pengamanan persidangan juga salah satu yang penting daripada itu. Bagaimana kita bisa bersidang dengan nyaman kalau kita selalu merasa terancam. Ancaman itu nyata ada. Ketika misalnya kami menangani di Jakarta Selatan itu perkara yang sangat-sangat menarik perhatian di seluruh Indonesia ini, sampai persidangannya itu seperti seperti lebih ramai dari
tontonan yang lain. Ya, Bapak. Itu saya sering mendapatkan WA ancaman harus begini harus begitu, tapi itu semua saya abaikan aja. Yang penting saya katakan kepada hakim-hakim saya pada saat itu, tunjukkan bahwa PN Selatan tidak bisa diintervensi, tunjukkan bahwa kita bisa diandalkan, integritas kita terjamin. Dan puji Tuhan, walaupun ancaman itu ada pada saya, ada pada mereka, mereka mampu menunjukkan bahwa pengadilan itu kuat dan tidak bisa diintervensi. Bahkan pada saat itu ketika mereka itu mau musyawarah, itu musyawarah kita nggak di kantor. Karena ada dugaan kantor kita itu sudah tidak steril lagi. Sudah banyak pihak yang sadap sana, sadap sini. Jadi saya alihkan ke tempat lain untuk mereka bermusyawarah. Apa hasil musyawarahnya pun saya tidak pernah tahu. Sampai sesaat mereka mau putus, baru mereka kasih tahu saya. Untuk antisipasi jika terjadi apa-apa, mereka sampaikan itu. Saya sangat berterima kasih atas integritas yang mereka tunjukkan. Ada 3 tim, ada 9 hakim yang betul-betul bisa menjaga kepercayaan bahwa pengadilan Jakarta Selatan itu kuat dan tidak bisa diintervensi. Sampai sekarang saya bangga dengan mereka. Siap, terima kasih Bapak. Apa yang Bapak ceritakan itu sebenarnya menggambarkan bahwa apapun ceritanya, pimpinan adalah yang paling depan melindungi. Betul, harus seperti itu. Kita yang harus depan meyakinkan anggota kita bahwa Anda itu aman. Ya. Adapun apa-apa terjadi, itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Ya. Seperti itu. Oleh karena itulah mungkin Bapak saat ini berada pada posisi ini ya Bapak ya. Itu saya nggak bisa nilai. Ya. Biarlah beliau yang memberikan penilaian itu. Tapi itulah yang dipelajari dalam apa yang Bapak ceritakan ya, bahwasanya pimpinan itu paling depan melindungi, paling depan memberi justru perasaan aman. Iya. Ya seperti itu ya Pak. Harus ya. itu. Hadir untuk melindungi semua yang ada dalam jajarannya. Betul. Dalam satu unit kerja itu. Terima kasih banyak gitu. Saya sudah berkaca-kaca saya karena itu yang kadang-kadang memang dibutuhkan ya Pak. Kadang-kadang keamanan itu kan ada 2 mungkin, kalau sekarang tuh 3 malah kalau menurut apa itu fisik, psikis, dan psikologisnya. Psikologis. Ya, seperti itu. Dan itu yang Bapak tampilkan dan Bapak ceritakan dalam sepanjang kita berbincang hari ini. Sebagai juga apa yang Bapak gambarkan, Bapak bisa bangga kepada semua yang dilakukan, integritas yang bisa terjaga dalam keadaan terancam seperti itu. Mungkin ada suatu quote atau kata mutiara yang ingin Bapak sampaikan untuk menutup perbincangan kita hari ini, Bapak? Sebagai hakim kan hal-hal yang seperti itu, ancaman itu pasti akan ada. Tapi yakinlah, jika kita melakukan dengan cara yang benar dan juga dengan doa kepada Yang Maha Kuasa, semua ancaman itu bisa kita atasi. Tapi ya tidak bisa kita berlepas tangan. Tetap harus waspada. Dan juga seperti yang kata Ibu tadi, peranan pimpinan itu sangat signifikan. Jadi ketika misalnya persidangan itu, saya tidak akan pulang sebelum mereka pulang. Sampai jam berapa malam pun itu, saya tidak akan pulang sebelum mereka pulang. Semua mereka pulang baru saya pulang. Saya itu kan selalu keliling melihat apakah mereka aman, apakah mereka persidangan itu nyaman. Jadi saya juga memantau misalnya kalau ada teman-teman itu dalam persidangan itu ada ucap katanya yang menurut saya berlebihan, itu kadang saya panggil. Ya, kita harus tetap, walaupun dongkol di hati, tetap harus profesional. Harus tetap menunjukkan bahwa kita itu hakim yang tidak memihak pada siapa-siapa. Dengan senyum, dengan ikhlas, kita harus melakukan itu. Sobat Podium ya, jadi kenapa tadi sampai pena juga sudah mau bisa melayang ya, karena memang sebagai pimpinan pada waktu itu di PN Kabanjahe, ini mau ketemu kembali dengan Bapak Saud Maruli-Tua Pasaribu. Sarjana Hukum Magister Hukum ini kayak pasukan perang ya. Dulu saking disiplinnya kami tuh lari-lari di pengkolan supaya jangan sempat terlambat di garis merah oleh Bapak. Jadi demikian kira-kira yang kami hantarkan mengenai keamanan hakim, personil peradilan yang sekarang disebut sebagai aparatur peradilan, dan juga keamanan persidangan tersebut telah disampaikan mengenai apa yang dilakukan oleh USMS yang merupakan bagian daripada Department of Justice di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Bagaimana keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini,
bagaimana rencana jangka panjang dan juga apa gagasan yang dapat dilakukan dalam jangka yang lebih pendek yang dapat segera diatasi. Namun lebih daripada segala-galanya, sebagai seorang hakim kita tetap harus selalu ingat bahwa Tuhan yang Maha Esa yang merupakan tempat kita berlindung untuk menjaga integritas kita sebagai bagian daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian kami sampaikan. Terima kasih banyak, Bapak. Ada pantun nih. Ada pantun. Ada pantun nih. Ada pantun. Makan pecal dengan selada. Cakep. Timun dipotong sesuai selera. Cakep. Tugas kita memang mengandung bahaya. Lebih cakep Tetap lagi. waspada, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Demikian. Ternyata bukan hanya pandai memaparkan dan memimpin juga, pandai membawa pantun juga, ternyata Bapak KPN Jakarta Selatan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Perkenannya untuk memberikan paparan dan juga perbandingan dan juga masukan tentang apa yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu dekat. Bapak sehat selalu. Amin, Sukses puji Tuhan. dalam segala tugas yang Bapak jalankan di kemudian hari. Terima kasih untuk perhatiannya, Sobat Podium semuanya. Bapak, kita tutup lagi dengan semangat pagi. Semangat pagi. Dadah. Dah, sampai ketemu.